Maka saya dulu waktu kecil, Pak Bu, waktu kecil, namanya ayah saya kan pendeta. Di waktu kecil itu saya, setiap kali saya mau baca Injil ini, Alkitab, dilarang sama ayah saya. Jangan. Dilarang sama ayah saya. Jangan baca. Bila saya kan makin dilarang, makin penasaran. Tidak ada apa ini kok dilarang-larang. Bukankah ini sebuah kitab suci? Yang tidak pernah dipikirkan oleh ulama-ulama, oleh negara, oleh pemerintah. Padahal di Indonesia banyak mualaf, tapi tidak pernah dipikirkan oleh ulama untuk membimbing mereka. Istiqlal itu sudah puluhan ribu orang masuk Islam, tapi belum ada satu pun yang dididik sama mereka. Cukup dikasih sertifikat masuk Islam, udah selesai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Nanti orang-orang kafir akan menuduh Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Dengan beliau dibuat buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis, maka terbantahkanlah tuduhan itu. Betul? Nah, itu tujuannya. Nah, akhirnya Rasul minta bantuan sahabat mempelajari bahasa Ibrani. Pertanyaannya, apa pentingnya pula sahabat mempelajari bahasa Ibrani itu? Begini, karena Al-Quran Bapak Ibu banyak membicarakan agama Kristen dan segala konsepnya, yang waktu itu kebetulan konsep agama mereka masih berbahasa Ibrani, sedangkan Al-Quran banyak menyinggung agama mereka, dan itu dipandang perlu untuk meng-cross-check. Kalau tidak ada sahabat yang bisa membaca tulisan bahasa Ibrani, Bapak Ibu, bagaimana sahabat akan mencocokkan Al-Quran dengan Injil yang selalu dikoreksi dalam Al-Quran? Bagaimana itu? Coba Bapak Ibu, contoh nih, saya kasih contoh. Coba dibuka surat 2 Al-Baqarah ayat 79. Coba dibuka ayatnya, surat 2 ayat 79, contoh. Kata Allah, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Artinya apa? Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab. Nih Pak Bu, ini apa namanya? Ini Alkitab. Ini Alkitab ini kitab suci orang Nasrani. Kata Al-Quran, celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, alias dengan karangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan, ini kitab suci kami datangnya dari Tuhan. Padahal karangan sendiri. Liyashtaru bihi thamanan qalila, supaya mereka mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, dan celakalah orang yang menulis Alkitab dari apa yang mereka usahakan, kata Allah. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu membaca ayat Al-Quran yang seperti itu, ada agama lain, ada konsep agama lain yang dikritik, dikoreksi oleh Al-Quran, ini dia. Kira-kira Bapak Ibu kalau baca ayat Al-Quran yang seperti itu, yang menuduh kitab suci agama lain itu karangan manusia, kira-kira ayat ini cukup kita aminkan saja atau memerlukan pembuktian? Bagaimana sikap Bapak Ibu? Hah? Apa cukup kita katakan Shadaqallahul Azim? Al-Quran menuduh ini karangan manusia. Apakah kita katakan Shadaqallahul Azim saja? Atau perlu kita meng-cross-check kebenaran tuduhan itu? Bergantung level kita. Kalau kalangan intelektual, orang-orang yang kritis, tentu mereka tidak berhenti sampai mengaminkan saja. Kalau orang awam mungkin Shadaqallah saja. Tapi orang yang berpendidikan, orang yang cerdas, dia berusaha mencari tahu kenapa Al-Quran menuduh
kitab suci agama lain ini karangan manusia. Dasarnya apa? Kira-kira bisa enggak dibuktikan? Karena kalau kita tidak buktikan, nanti bisa fitnah. Dan membuat orang antipati sama Al-Quran. Betul? Nah, menurut hemat saya, sebagai kaum terdidik, kaum intelektual, kita perlu membuktikan tuduhan Al-Quran itu. Nah, kalau perlu membuktikan, caranya bagaimana? Ya mau tidak mau, kita harus baca. Ini yang menjadi objek kritikan Al-Quran, betul? Maka harus kita baca, kita pelajari. Setelah kita pelajari, oh kita baru tahu, ternyata memang benar. Saya kasih contoh. Saya bacakan ayat yang porno misalnya. Ini bunyinya begini. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu, dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagikan anggur, dan seterusnya lah. Kira-kira ini kitab suci dari Tuhan atau bukan? Kalau kayak gitu dibunyinya. Hah? Coba ibu nilai. Isinya apa tadi, Bu? Porno enggak? Bicaranya apa tadi? Bicara buah-buahan. Isinya bicara buah-buahan, termasuk buah dada. Porno enggak? Layak enggak disebut ini kitab suci? Dulu saya tanya guru saya, Pak Guru, kenapa ya kitab suci kita ini porno sampai bicara buah dada terlalu vulgar? Apa tidak ada istilah yang lain, Pak Guru? Kata guru saya, Pak, biarin sajalah nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan, katanya. Kira-kira tuduhan Al-Quran itu benar apa tidak? Kalau ini buatan manusia, yang kayak begitu mungkin tidak Tuhan yang berkata. Kalau Bapak Ibu tidak baca, dari mana taunya? Hah? Kalau nggak ada mu'allaf yang masuk Islam menjelaskan itu, coba, nggak tahu kan? Maka saya dulu waktu kecil, Pak, waktu kecil, namanya ayah saya kan pendeta. Di waktu kecil itu saya, setiap kali saya mau baca Injil ini, Alkitab, dilarang sama ayah saya, jangan. Dilarang sama ayah saya, jangan baca. Lah saya kan makin dilarang, makin penasaran. Ini tidak ada apa ini kok dilarang-larang? Bukankah ini sebuah kitab suci? Dilarang. Sampai gede saya dilarang sama ayah saya. Makanya Pak Bu, tidak pernah ada namanya orang Kristen belajar Injil. Pernah Bapak Ibu dengar ada pelang taman pendidikan Injil, ada? Enggak ada. Pernah Bapak Ibu dengar ada musabaqah tilawatil Injil? Perlombaan membaca Injil, ada? Apalagi sampai musabaqah hifzil Injil, lomba menghafal Injil, ada? Enggak ada. Enggak ada. Boro-boro menghafal, baca aja kagak. Ya kan? Saya kalau debat sama pendeta, saya bilang, salah satu bukti kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah, bisa dihafal luar kepala. Dan yang menghafal bukan profesor, enggak perlu profesor. Anak umur 5 tahun saja, Musa namanya di Indonesia, sudah hafal 30 juz. Enggak perlu profesor. Anda, saya bilang sama dia, saya berani taruhan sama Anda. Kalau ada satu orang saja dari Kristen, satu orang, tidak sebanyak-banyak, satu orang saja dari kalangan kalian yang bisa hafal Injil ini seutuhnya, taruhannya bukan cuma uang. Saya berani taruhnya potong leher saya bilang. Potong leher saya. Kalau ada satu saja. Mau namanya paus kah? Mau namanya tongkol kah? Mau namanya teri kah? Silakan. Ya. Jangankan teri, Pak. Paus saja nggak hafal dia. Jamin. Nggak akan ada yang bisa menghafal ini, betul? Kenapa? Bukan wahyu. Tapi Anda jangan coba-coba nantang kami, saya bilang. Oh, Anda tantang. Kalau ada orang Islam yang bisa menghafal Al-Quran luar kepala, potong leher saya. Benar-benar saya potong lehermu, saya bilang.
Kenapa? Berjuta-juta jumlah orang Islam yang hafal Al-Quran. Itu bukti Al-Quran wahyu Allah. Jadi ini nggak pernah dibaca. Nah saya, kau bisa masuk Islam? Dulu ceritanya ada orang murtad. Orang Banjarmasin murtad. Tahun 60-an. Temannya Idam Khalid. Namanya Hamran Amri. Hamran Amri ini dulu ustadz ceritanya. Murtad tahun 60-an. Dia suka jadi dai kayak kita lah, jadi penceramah keliling. Nah dia kalau datang ke Medan, mutar-mutar di gereja-gereja, termasuk ke gereja kami. Itulah awal saya mengenal kata-kata Islam. Itulah awal saya mendengar istilah Islam. Karena dia murtad. Ya, dia bercerita, bahwa dia murtad itu karena melihat agama Kristen itu lebih benar. Oh, dia pakai ayat-ayat Al-Quran. Nah waktu itu karena saya masih orang bodoh, nggak ngerti apa-apa ya, saya anggap paten aja, ya kan? Nah Hamran Amri ini bikin majalah, namanya majalah Sinar Kasih. Jadi majalah Sinar Kasih itu isinya memuat ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang diselewengkan artinya. Nah itu dibagi-bagi ke gereja-gereja. Itulah awal mula saya berkenalan dengan Islam itu. Oh Islam itu, seperti ini. Ya, dijelaskan sama dia dalam ceramah-ceramahnya pun dalam majalah-majalah itu. Tidak lama disusul dengan seorang murtad lagi, namanya Yusuf Roni, orang Palembang. Nah, dari inilah kemudian saya menjadi senang mempelajari buku-buku perbandingan agama. Nah anehnya, setiap kali saya beli buku perbandingan agama, pengarangnya selalu orang Islam. Nah, dulu yang paling suka saya baca bukunya B.I. Arifin. Penulis adalah orang Islam. Nah kalau orang Islam yang ngarang perbandingan agama, asik agama Kristen aja yang dikritik, dikoreksi. Ini apa ini? Itulah membuat saya dulu penasaran. Nah begitu saya baca Pak Bu, saya cocokkan dengan isi Injil, ternyata semua yang ditulis tokoh-tokoh Islam itu dalam buku perbandingan agama benar. Itulah yang menggoyangkan iman saya waktu itu. Termasuk ya pembuktian ini dikritik oleh Al-Quran sebagai karangan manusia. Ya, saya baca ayat tadi Pak Bu, tidak ada yang saya tambah, tidak ada yang saya kurangi, titik komanya pas itu. Maka saya kalau ceramah kemana-mana bawa ini terus. Ntar kalau jumpa orang Kristen, saya debat. Nah, debat pakai ini. Nah, kalau pakai Quran kita dakwah sama dia, Pak Bu, mana percaya dia. Tapi kalau kita tunjukkan ini kelemahannya, insya Allah. Alhamdulillah, bukan riak saya, bukan pamer. Banyak sudah takluk masuk Islam lewat perantaran kita dialog-dialog. Maka saya bikin pesantren Pak Bu, pesantren yang khusus untuk mu'alaf. Sebab itu bentuk konsekuensinya. Jangan saya hanya bisa ngislamin orang tapi tidak bisa membimbing. Betul nggak? Nah, kita bina yang tidak pernah dipikirkan oleh ulama-ulama, oleh negara, oleh pemerintah. Padahal di Indonesia banyak mu'alaf, tapi tidak pernah dipikirkan oleh ulama untuk membimbing mereka. Istiqlal itu sudah puluhan ribu orang masuk Islam, tapi belum ada satu pun yang dididik sama mereka. Cukup dikasih sertifikat masuk Islam, udah selesai. Tapi ketika saya bikin pesantren Pak Bu, alhamdulillah, santri kita bukan cuma bisa baca Al-Quran, mereka sudah menghafal Al-Quran. Ini. Kenapa? Karena mu'allaf itu Pak Bu, kalau dididik, hatinya kan bersih. Mereka masuk Islam kan, hatinya didik itu gampang. Saya kasih ultimatum santri kita, kalau 1 bulan Anda tidak bisa baca Al-Quran, saya keluarkan, saya bilang. Karena saya punya pengalaman Bu, Pak. Saya dulu 1 minggu udah lancar baca Al-Quran. Seminggu itu pun kelamaan. Seminggu itu kelamaan tuh. Maka saya prihatin Pak Bu, ketika saya bermasyarakat di Jakarta, na'udzubillah. Ternyata di Jakarta itu masih banyak anak-anak Islam yang umur 60 tahun tidak bisa ngaji. Allahu Akbar Bu, Pak. Anak-anak umur 60 tahun nggak bisa baca Al-Quran. Di Jakarta banyak gitu. Saya nggak tahu di Vancouver masih ada nggak yang belum bisa ngaji? Hah? Nggak ada ya, Solo nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Kenapa? Al-Quran
Mukjizat. Allah berikan jaminan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. 4 ayat diulang-ulang oleh Allah dalam surat Al-Qamar. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Diulang-ulang ayat itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Maka maukah kamu mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran itu? Al-Quran dijamin mudah dibaca, mudah dipelajari. Cuma karena orang Islam anggap enteng sama Al-Quran, sepele sama Al-Quran, akhirnya kita tidak bisa ngaji sampai sekarang. Itu di sana yang banyak, di Jakarta itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali ke laptop. Sampai di mana tadi? Ini saya harus ceramahnya kemana-mana nih. Ya, harus sambung menyambung. Jadi, hukum mempelajari kristologi itu apa? Mubah, boleh. Berdasarkan hadis ini. Yang berikutnya, apa pentingnya kita mempelajari kristologi, atau mengapa kita penting mempelajari kristologi ini? Jawabannya apa? Yang pertama, kita penting mempelajari kristologi ini supaya kita mudah melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran yang tertera di dalam surat Ali Imran atau surat ketiga ayat 64. Apa bunyinya? Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Orang Yahudi dan Nasrani. Ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Marilah kamu semua kembali ke jalan yang benar, kembali kepada satu kalimat, kembali kepada tauhid yang sejak awal dulu sebenarnya tidak ada perbedaan antara kami dan kamu, karena nabi-nabi kamu juga mengajarkan dulu Tuhan itu satu. Allah na'budu illallah, janganlah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Berhentilah kalian menyembah Uzair, berhentilah kalian menyembah Isa bin Maryam, berhenti kalian menyembah Yesus. Allah na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a. Jangan kalian mempersekutukan Allah dengan segala sesuatunya. Jangan bilang Tuhan punya anak. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam min dunillah. Jangan menjadikan pastor-pastor, rahib-rahib, rabi-rabi kalian sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling dari dakwahmu, berpaling dari seruanmu, kamu ajak mereka ke jalan yang benar, kembali ke tauhid ini, mereka tolak. Faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakan kepada mereka, walaupun kalian menolak dakwah kami, kami tetap istiqomah dalam beragama Islam. Karena tugas kami hanya mengajak kalian kembali ke jalan yang benar. Pak, Bu, saya tanya. Kira-kira ayat ini wajib tidak kita praktekkan? Ini kan perintah berdakwah secara khusus kepada siapa? Yahudi dan Nasrani. Qul, katakan. Qul itu kalau kita belajar bahasa Arab, belajar nahu, qul itu namanya fi'il amar. Kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Nah, perintah itu wajib untuk kita laksanakan. Bapak Ibu wajib tidak sholat? Puasa? Zakat? Haji?
Nah, dakwah juga wajib. Qul. Kepada siapa terutama? Ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Kalau itu wajib. Cara pendekatannya dakwah Bapak Ibu kayak mana? Oh, Bapak Ibu datang ke mereka, bawa Al-Quran, bawa hadis Nabi, bacakan. Oh, Rasul kami mengatakan begini, Al-Quran kami mengatakan begini. Saya yakin mereka tolak. Betul? Karena mereka tidak beriman kepada dua referensi ini, Al-Quran dan Sunnah. Lalu caranya bagaimana untuk mengamalkan ayat ini? Nah, kata Allah, lihat dalam surat 14 ayat 4-nya. Cara yang paling efektif kita berdakwah kepada mereka, mengamalkan ayat 4 surat ke-14 ini. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun terkecuali rasul itu berdakwah dengan menggunakan bahasa kaumnya. Jadi kalau dakwah itu mau berhasil, Pak, orang yang kita dakwahi itu siapa? Pergunakanlah bahasa dia, jangan bahasa kita. Betul nggak? Maksudnya apa sih, Ustadz? Kalau yang Bapak Ibu dakwahi itu orang Batak, pakailah bahasa Batak. Orang Jawa, pakailah bahasa Jawa. Orang Chinese, pakailah bahasa Cina. Orang Ambon, pakai bahasa Ambon. Orang Manado, pakai bahasa Manado. Supaya dakwah kita nyambung. Rasul orang Arab, yang mad'unya, objek dakwahnya orang Arab, dakwahnya pakai bahasa apa? Ya pakai bahasa Arab supaya nyambung. Dan pemahaman ayat ini tidak sekedar orang Jawa kita dakwahi pakai bahasa Jawa, Batak pakai bahasa Batak, tapi lebih luas daripada itu pemahamannya. Orang Yahudi dakwahilah menggunakan bahasa Yahudi. Orang Nasrani dakwahi pakai bahasa Nasrani. Orang Hindu pakai bahasa Hindu. Orang Buddha pakai bahasa Buddha. Maksudnya apa sih, Ustadz? Maksud saya kalau Bapak Ibu mau dakwah kepada orang Yahudi, pakai bahasa dia, maksudnya pakailah bahasa Talmudnya. Kalau Bapak Ibu datang kepada orang Nasrani berdakwah, pakai bahasa dia, yaitu bahasa Injilnya. Jadi pakai Injil kita dakwah kepada dia, jangan pakai Al-Quran. Dia nggak beriman. Tunjukkan kepada dia kelemahan-kelemahan Bible, kelemahan-kelemahan kitab suci mereka. Insya Allah. Saya Pak kalau debat, tidak lama-lama. Kadang cuma 1 kali, 2 kali pertemuan, gugur. Banyak sudah minta masuk agama Islam. Justru pengalaman dakwah saya Pak Hari, yang sulit mengislamkan orang Islam. Mengislamkan orang Islam itu lebih susah ketimbang mengislamkan orang non-muslim. Betul? Kenapa? Karena kita punya cara. Cara kita berdakwah kepada mereka menggunakan bahasa dia. Pakai ini kita. Tanya dia, kamu yakin Yesus itu Tuhan? Oh yakin. Dalilnya mana yang mengatakan Yesus Tuhan? Sampai mati dia nggak ketemu ayat itu. Yang dalil itu datangnya dari Yesus atau dari Tuhan. Sampai mati dia nggak ketemu ayat itu. Kenapa? Memang tidak ada ayat itu. Lalu kenapa kalian sembah dia jadi Tuhan? Wong nasnya tidak ada. Nah, bisa tidak kita berhujjah seperti itu? Maka wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidak kami utus seorang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Karena ada perintah wajib berdakwah kepada orang Yahudi dan Nasrani, qul ya ahlal kitab tadi, mari kamu semua kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Islam, kembali kepada tauhid. Maka caranya berdakwah kepada mereka harus pakai bahasa dia, yaitu bahasa kitab sucinya. Jelas Bapak Ibu? Nah, apa kita break dulu? Ini kan masih bersambung nih. Nah, break dulu atau Nah, kita break dulu, istirahat. Kita kok ini kan ini masih panjang nih. Ini aja bisa sampai setengah jam lagi nih. Ya kita break aja dulu sebentar, ngopi dulu, santai. Jadi ini kan santai Pak Hari ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sholat zuhur. Terima kasih atas ceramahnya yang diberikan sama Pak Ustadz. Saya ada pertanyaan. Kalau kita
menyampaikan seperti suatu dalil sebagai upaya untuk seperti Pak Ustadz lakukan, misalnya untuk mengislamkan non-muslim. Non-muslim pun menggunakan Al-Quran kita untuk memurtadkan kita, sebagai untuk perbandingan mereka juga. Jadi saya kira penting juga, saya pernah membaca satu dalil yang mereka gunakan, itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu artinya mungkin tidak akan terlalu tidak terlalu mengena. Tapi kalau di bahasa Inggris kan, itu artinya seperti keadaan yang sekarang kita hadapi sekarang. Itu di surat Ali Imran ayat 151, bahwa Allah akan memberikan rasa takut kepada orang-orang kafir. Tapi kalau di Inggris kan, itu Allah will cast terror to the non-believer. Jadi di situ dikatakan bahwa orang-orang Islam itu menggunakan ayat ini sebagai validasi pembenaran untuk memberikan teror, bahwa Allah itu akan memberikan teror sama orang-orang non-muslim. Nah itu saya pengen mengerti asbabun nuzulnya, sampai turunnya ayat itu, kenapa dikatakan seperti itu. Karena kalau di Indonesia kan itu artinya nggak begitu, membuat orang-orang kafir itu memberikan rasa takut saja. Tapi kalau di Inggris kan itu memberikan will cast terror. Gitu. Terima kasih. Pak siapa namanya? Pak Sidik. Pak Sidik. Yang dia berada tiga. Ada lagi. Mungkin yang lainnya ada yang bertanya dari brother sister. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya. Dalam agama Kristen, sebentar. Ya. Maaf, sebentar. Apa yang menyebabkan orang Kristen menuhankan Yesus, sedangkan Yesus sendiri sudah menyuruh bapaknya? Bagaimana? Apa yang menyebabkan orang Kristen itu menuhankan Yesus, sedangkan Yesus sendiri berkata bapaknya, bapaknya gitu loh, bukan saya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Injil sama Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masing-masing itu ada perintah misi, saling mengajak. Kalau berarti maksud saya, berarti kan pasti akan ada perselisihan di bumi ini tentang di Injil mengajak, di Islam mengajak. Apakah maksud Allah tersebut? Ya, baik. Cukup dulu dua ya, satu-satu, karena kita mau sholat nih. Bu siapa namanya? Bu Ina. Dina. Ya. Tadi Pak Sidik menanyakan bagaimana pemahaman ayat 151 surat Ali Imran. Terjemahan bahasa Indonesianya begini: akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Sanulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Saya sebelum kita bicara asbabun nuzul, kalau secara bahasa Indonesia betul, sangat mudah memahami ayat ini. Bahwa pemahaman ayat ini, orang-orang kafir itu sebetulnya pengecut, bukan pemberani. Jadi orang-orang kafir itu memang di dalam hati mereka itu ada sifat penakut. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya orang kafir, seakan-akan mereka berjamaah, bersatu. Kata Allah, wa qulubuhum syatta. Hati mereka itu berantakan sebenarnya. Karena ada rasa takut dalam hati mereka itu.
Mereka takut mati, takut ini, takut. Banyak kali takutnya. Makanya mereka kadang-kadang mengakhiri dengan cara sadis kan, karena takut. Coba lihat di Jepang. Penduduk dunia yang paling banyak bunuh diri di mana? Jepang. Karena rasa takut. Oh, nanti kalau gagal saya dalam tugas, apa kata dunia? Bunuh diri. Jadi memang di dalam dada orang kafir itu diliputi rasa takut terus. Karena tidak ada iman. Allah yang menanamkan rasa takut itu. Nah, ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, pemahamannya jadi tidak seperti itu. Seakan-akan Al-Quran, Allah menteror orang-orang kafir, padahal kalimatnya nggak ada kalimat menteror sebetulnya. Tidak ada kalimat teror di situ. Sama sekali tidak ada kalimat teror. Tapi di dalam hati orang kafir itu penuh dengan rasa takut. Bukan Allah menteror mereka, tidak. Dari dirinya sendiri rasa takut itu. Kan rasa takut itu kan manusiawi. Setiap orang ada rasa takut. Ya takut miskin, takut tidak punya pekerjaan, takut mati, takut macam-macam. Nah, kalau tanya asbabun nuzulnya, ini harus buka kitab dulu. Saya nggak tahu, abang ada tahu asbabun nuzulnya nih? Nah, beliau juga nggak nanti gampang lah. Tapi secara bahasa dulu. Secara bahasa, ayat ini sangat mudah sekali dipahami. Tidak ada kalimat teror di situ sebetulnya. Ya mereka mungkin salah menerjemahkan secara bahasa. Maka ini tidak boleh dihilangkan Arabnya. Ketika mereka salah menerjemahkan dalam bahasa Inggris, bisa kita protes. Ya kan? Karena nggak ada kalimat teror di situ. Jadi di dalam dada orang kafir itu, karena mereka tidak beriman, selalu diliputi rasa takut. Itu maksudnya itu. Nah, mereka diliputi rasa takut. Karena yang selalu optimis siapa? Orang beriman. Orang beriman itu yang punya optimisme, dia punya harapan. Orang kafir tidak punya harapan. Orang kafir itu gampang putus asa. Nah, itu pemahaman daripada ayat 151 tadi. Kemudian Bu Dina nanya, kenapa orang Nasrani itu masih percaya kepada ketuhanan Yesus? Padahal Yesus sendiri mengatakan Tuhannya itu Bapa. Kan begitu? Nah, itulah yang mau kita bahas hari ini. Bahwa semua ayat-ayat di dalam Injil ini yang mempertuhankan Yesus itu sumbernya dari Paulus. Ayat-ayat surat kiriman Paulus. Nanti saya akan sampai kepada materi itu. Tapi kan sudah kedahuluan nggak apa-apa. Nanti diulangi lagi. Ayat yang mengatakan dia Tuhan itu semua dari Paulus. Tertera dalam surat-surat kiriman dia. Tapi yang dari Yesus atau dari Tuhan, pengakuan itu tidak ada sama sekali. Nah, nanti nasnya saya tunjukkan ya. Nanti ada bab itu habis sholat zuhur. Dan nanti itulah tujuan kita membahas kristologi ini. Sebetulnya saya sudah siapkan bahannya ini, ya. Ini bahannya nanti Bu. Habis ini habis makan kita. Nah, ini bahannya nanti. Siapakah pendiri agama Kristen itu? Yesus atau Paulus? Nah, jadi sudah ada nanti pembahasan kita sana. Jadi pertanyaan Bu Dina itu nanti ada di materi ini. Pakai ayatnya semua, ada dalilnya semua. Versi Al-Quran, versi Injil, semua ada nasnya. Ya, ya begitu Bu Dina. Tadi apa lagi yang kedua? Ya, itu saja. Baik. Hakikatnya Allah tidak pernah menurunkan agama yang bermacam-macam. Sejak dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama cuma satu, yaitu Islam. Adapun agama yang bermacam-macam ini termasuk agama Yahudi dan Nasrani itu agama sempalan.
Nah, agama yang sudah diselewengkan. Dulu Nabi Musa membawa Taurat, mengajarkan ketauhidan, mengajarkan keislaman. Tapi oleh umat-umatnya Yahudi dari keturunan Nabi Yakub yang namanya Yahuza, ini keturunan dia menyelewengkan ajaran Nabi Musa. Karena yang mula-mula dulu bernama Israel itu adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub itu adalah orang yang pertama kali bergelar Israel. Israel itu artinya bahasa Ibrani. Isra itu artinya hamba, il artinya Allah. Jadi Israel itu adalah hamba Allah. Kalau bahasa Arabnya Abdullah. Saking taatnya itu Nabi Yakub, dipanggil dia sebagai Israel, hamba Allah. Nah, dari keturunan Israel inilah, maka kita tidak boleh bilang orang yang di yang di Timur Tengah sana, ya, yang di Tel Aviv, tidak boleh kita mengatakan mereka Israel. Karena Israel artinya bagus, hamba Allah. Sedangkan mereka hamba apa? Hamba syaitan. Bukan hamba Allah. Mereka adalah pembasmi manusia. Itu hamba syaitan. Maka yang boleh kita bilang apa? Mereka Bani Israel. Keturunan Israel. Keturunannya Nabi Yakub. Dari mana? Kan Yakub punya anak berapa orang? 12 orang. Salah satunya Nabi. Siapa yang Nabi? Yusuf. Nah, ada namanya Yahuza. Yahuza inilah yang kemudian keturunannya menjadi Yahudi. Pembangkang-pembangkang yang menyelewengkan agama Nabi Musa. Inilah yang menyimpang. Bukankah dulu di masa Fir'aun, Bani Israel itu ditindas. Fir'aun bikin dekret. Anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka dihidupkan sama Fir'aun, wanita-wanita yang laki-laki dibasmi. Nah, ketika hadir Musa memberikan pertolongan kepada Bani Israel ini, diselamatkan oleh Nabi Musa dulu, dibawa dia keluar dari Mesir kemana? Ke tanah Kanan, ke Palestina, dibawa mereka keluar dari kekejaman Fir'aun ini. Tapi sudah begitulah hebatnya Musa berjuang menyelamatkan Bani Israel, tapi begitu sampai di Palestina, bukannya mereka masuk ke Masjid Al-Aqsa itu beribadah, mereka malah mencari sapi betina mereka sembah. Ini memang pembangkangan Bani Israel itu dari zaman dulu itu, membangkang terus kerjanya. Nah, oleh karena itu, kenapa Tuhan nurunkan Injil dan ini? Sebetulnya, yang menyimpang itu bukan Injilnya, yang menyimpang itu orang Yahudi dan orang Nasrani menyelewengkan Injil yang sesungguhnya. Kalau Injil yang diterima Nabi Musa, Nabi Isa, Taurat yang diterima oleh Nabi Musa itu sama dengan isi Al-Quran. Hanya saja di zaman itu, karena jumlah manusia belum banyak, Bu Dina, belum banyak, maka aturan-aturan, hukum-hukum yang Tuhan turunkan kepada manusia di masa itu belum banyak-banyak. Seperti Taurat, cukup dengan 10 saja, the Ten Commandment itu. Hanya 10 saja peraturan. Jangan menyembah selain Allah. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang di langit maupun di bumi. Kemudian apa? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan selingkuh, menghormati kedua orang tua, jangan makan riba. Itu aja yang 10 perintah. Singkat. Kenapa? Sesuai dengan kebutuhan. Jumlah orang waktu itu sedikit. Sedangkan Injil itu tidak membawa agama baru. Injil itu adalah berkiblat kepada Taurat juga. Hukum-hukumnya adalah hukum Taurat. Nah, ketika datang Paulus mengarang satu kitab suci ini, dimasukkan di sini Taurat, dimasukkan Zabur, dimasukkan Injil, tapi semua itu dari pikiran dia sendiri, bukan dari wahyu. Sejak itulah rusak agama Islam, menjadi lahirlah agama Yahudi, agama Kristen. Kalau nabi-nabi itu tidak membawa agama Yahudi. Musa tidak pernah membawa agama Yahudi, agamanya Islam. Isa tidak pernah bawa agama Kristen, agamanya Islam. Nah, makanya datang Al-Quran mengkritik agama yang lain itu, yang sempalan ini dan kitab suci itu menyimpang, bukan kebenaran. Nah, itulah yang mau kita buktikan secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan,
secara kitab suci, buktikan kepada mereka. Jadi sejatinya kalau Bu Dina tadi nanya, oh kenapa Tuhan menurunkan yang kayak, enggak, itu buatan manusia. Allah enggak bikin manusia berantem, ya. Allah enggak mungkin menurunkan konsep yang bikin manusia perang satu dengan yang lain, enggak mungkin. Nah, peperangan itu muncul dari mana? Karena dari manusia merusak ajaran Tuhan yang sesungguhnya. Semua Nabi membawa Islam, mengajarkan ketauhidan semuanya. Yang membedakan kita dengan zamannya Musa dengan zamannya Isa itu, apa yang membedakan kita? Adalah aturan-aturan syariatnya yang berbeda. Contohnya, Nabi Isa wajib sholat, wajib. Tata cara sholatnya yang beda. Musa wajib sholat, wajib. Tata cara sholatnya yang berbeda. Oh mereka wajib puasa juga. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kan ada sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga puasa diwajibkan kepada orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Sama-sama puasa, cuma cara puasanya beda. Itu aja. Syariatnya saja yang berbeda, ya. Detailnya nanti saya bahas setelah kita makan siang Bapak Ibu ya. Setelah sholat, ini sudah masuk waktu zuhur sebentar lagi. Sementara saya kembalikan kepada Pak Bambang selaku moderator kita. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.